Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainah B dan satu teman saya Khairunisa. Kami dari kelompok 13 pengantar akuntansi dengan judul materi kami yaitu akuntansi untuk persekutuan. Pertama, teori akuntansi dan persekutuan menurut para ahli. EBP Statement nomor 4 dalam Smith-Skousen 1995.3 mendefinisikan akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dalam pengambilan keputusan ekonomis, dalam memberikan keputusan pilihan-pilihan yang logis di antara berbagai tindakan alternatif. Bentuk-bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan. Negara akhirnya menciptakan bentuk organisasi bisnis khusus yang memiliki karakteristik seperti persekutuan. Bentuk khusus tersebut antara lain: 1. Persekutuan terbatas. 2. Persekutuan dengan tanggung jawab terbatas. 3. Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan persekutuan. Kelebihan persekutuan: 1. Bebas dari peraturan dan batasan pemerintah. 2. Mudah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kekurangan persekutuan: 1. Keagenan bersama. 2. Umur yang terbatas. 3. Kewajiban tidak terbatas. Perjanjian persekutuan seharusnya menyatakan secara spesifik dasar pembagian laba bersih atau rugi bersih. Berikut ini adalah beberapa jenis rasio laba. 1. Rasio tetap dinyatakan dalam bentuk perbandingan, persentase atau pecahan. 2. Rasio didasarkan pada saldo modal awal tahun atau pada saldo modal rata-rata selama periode berjalan. 3. Gaji sekutu dan sisanya dibagi berdasarkan rasio tetap. 4. Bunga pada saldo modal sekutu dan sisanya dibagi berdasarkan rasio tetap. 5. Gaji sekutu, bunga pada modal sekutu dan sisanya dibagi berdasarkan rasio tetap. Selanjutnya, laporan keuangan persekutuan. Laporan laba rugi persekutuan juga sama dengan laporan laba rugi untuk perusahaan perseorangan, kecuali adanya pembagian laba bersih. Bentuk organisasi perseroan terbatas. 1. PT terbuka. PT terbuka adalah PT yang keanggotaannya bersifat umum sehingga pemegang sahamnya dapat untuk umum. Jenis saham pada PT ini dapat dijual belikan karena jenis sahamnya pembawa. Saham pembawa adalah saham yang tidak tercantum nama pemegangnya. 2. PT tertutup. PT tertutup adalah PT yang anggota-anggotanya terbatas pada orang-orang atau kelompok tertentu yang sudah bisa diterima berdasarkan anggaran rumah tangga PT. 3. PT perseorangan. PT perseorangan adalah PT yang pemiliknya hanya seorang dan sahamnya hanya dimiliki seorang. Pemegang saham mempunyai kekuasaan penuh atas perusahaan yang dijalankan. 4. PT kosong. PT kosong adalah PT yang sudah tidak mempunyai anggota atau pemegang saham karena kekayaan PT telah habis dan tinggal akta pendiriannya saja. Kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan. Kelebihan: 1. Tanggung jawab pemilik saham hanya sebatas besarnya saham yang dimiliki. 2. PT merupakan badan usaha yang berbadan hukum sehingga jika terjadi pergantian kepemilikan, kelangsungan PT masih tetap terjamin. 3. Kepemilikan perusahaan dapat berpindah dengan mudah dengan hanya menjual saham yang dimiliki oleh pemegang saham. 4. Tambahan modal dapat dengan mudah diperoleh dengan cara menerbitkan saham baru. 5. Sumber-sumber modal yang dimiliki perseorangan terbatas atau PT dikelola secara efektif dan efisien oleh para spesialis. Kekurangan: 1. Pendirian PT membutuhkan dana yang cukup besar. 2. Proses pendirian PT lebih sulit dibanding dengan badan usaha lainnya karena harus melakukan pengurusan izin-izin tertentu dan diperlukannya akta notaris. 3.
merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan sangat sulit dilakukan karena pemegang saham berhak untuk mendapatkan informasi seperti laba rugi perusahaan. 4. Perseorangan terbatas atau PT adalah subjek pajak sehingga apapun yang berkaitan dengan PT akan dikenakan pajak seperti dividen atau laba bersih yang dibagikan pada semua pemegang saham akan dikenakan pajak penghasilan. Kelebihan dan kekurangan perusahaan firma. Kelebihan 1. Pengelolaan lebih profesional dengan adanya pembagian kerja. 2. Pemimpin firma dipilih berdasarkan keahlian masing-masing. 3. Modal relatif lebih besar. 4. Pembagian keuntungan didasarkan perbandingan modal yang di-store. 5. Semua anggota firma bertindak sebagai pemilik perusahaan yang harus aktif mengelola usaha. 6. Lebih mudah meminjam modal karena memiliki akta notaris. Kekurangan 1. Tanggung jawab tidak terbatas pada modal, namun termasuk harta pribadi. 2. Kerugian satu anggota akan ditanggung bersama. 3. Hak milik perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kekayaan pribadi. 4. Jika firma bangkrut, harta pribadi dapat ikut serta. 5. Dapat menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungan tidak adil. Kelebihan dan kekurangan perusahaan CV. Kelebihan dan kekurangan mendirikan CV. CV merupakan badan usaha yang paling banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat untuk menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu yang perlu diketahui tentang CV mengenai tanggung jawab anggota-anggotanya. Dalam CV dikenal mengenai sekutu aktif dan sekutu pasif. Untuk sekutu pasif merupakan sekutu yang hanya bertanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan terbatas pada modal yang diberikan kepada perusahaan. Dikarenakan sekutu ini tidak ikut menjalankan kegiatan usaha perusahaan yang menyebabkan kerugian. Sedangkan sekutu aktif merupakan sekutu yang menjalankan kegiatan usaha perusahaan sehingga bertanggung jawab penuh terhadap segala kerugian yang timbul hingga harta pribadi sekutu aktif. Selain itu, keuntungan yang didapat dalam mendirikan CV yakni pendiriannya yang lebih mudah dan biayanya yang lebih murah dibanding dengan PT. Namun, di balik keuntungan PT, CV tersebut dapat kelemahan di mana sulit untuk menarik kembali modal yang telah diberikan dan jangka waktu yang tidak menentu karena kegiatan usaha hanya bergantung kepada sekutu aktif yang menjalankan perusahaan. Kekurangan lain yang dimiliki CV ialah sebagai subjek pajak yang dimana setiap pendapatan yang didapat akan dikenai pajak pendapatan, sedangkan keuntungan atau dividen yang dibagikan kepada para sekutu tidak akan dikenai pajak. Namun, berkaitan dalam menjalankan kegiatan usaha, maka sekutu aktif tidak memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada sekutu aktif dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga rahasia perusahaan lebih terjaga. Selanjutnya yaitu perjanjian atau akta pendirian persekutuan. Perjanjian persekutuan, partnership agreement atau akta pendirian persekutuan, articles of co-partnership. Perjanjian persekutuan ini berisikan berbagai informasi dasar seperti nama dan lokasi utama perusahaan, tujuan usaha, dan tanggal pendirian. Selain itu, hubungan antara sekutu harus dituangkan dengan spesifik, seperti nama dan setoran modal masing-masing sekutu, hak dan kewajiban masing-masing sekutu, dasar pembagian laba atau rugi, keuntungan untuk penarikan kembali aset, prosedur pengajuan perselisihan ke pengadilan, prosedur pengunduran diri sekutu lama dan masuknya sekutu baru, serta hak dan kewajiban sekutu yang bertahan pada saat ada sekutu yang meninggal. Kemudian, pengertian likuidasi serta langkah likuidasi persekutuan untuk laba atau rugi atas realisasi.
Pengertian likuidasi dalam arti sempit, likuidasi berarti pelunasan kewajiban, sedangkan dalam arti luas, suatu perusahaan yang kegiatan normalnya telah berakhir dan dalam perusahaan tersebut terjadi proses pengonversian atau pengubahan aset non-kas menjadi bentuk kas serta melakukan pelunasan atas kewajibannya. Maka perusahaan tersebut dikatakan dalam keadaan likuidasi atau dalam proses likuidasi. Berdasarkan pengertian likuidasi yang telah dikemukakan, maka proses likuidasi persekutuan akan meliputi 3 tahap kegiatan pokok berikut ini. Langkah-langkah likuidasi. Yang pertama, kegiatan menjual aset non-kas. Pada tahap ini, terjadi proses pengubahan aset non-kas menjadi bentuk kas yang disebut dengan realisasi. Apabila dalam realisasi terdapat laba rugi, maka laba rugi realisasi termasuk biaya yang timbul dalam proses likuidasi harus didistribusikan kepada para sekutu sesuai rasio pembagian laba rugi di dalam persekutuan. Distribusi laba rugi realisasi dan biaya likuidasi dibebankan ke akun modal masing-masing sekutu. Yang kedua, kegiatan pelunasan utang persekutuan. Dalam hal persekutuan, mempunyai utang kepada kreditor intern dan kreditur ekstern, pembayaran yang harus didahulukan sebagai prioritas pertama adalah pembayaran kepada kreditor ekstern. Yang ketiga, kegiatan pengembalian hak penyertaan modal sekutu. Apabila kewajiban kepada kreditor ekstern telah diselesaikan dan persekutuan masih memiliki kas, maka kas yang ada harus dibagikan kepada para sekutu sebagai pelunasan utang dan pengembalian modal yang ditanamkan dalam persekutuan. Pengembalian modal sekutu hanya dilakukan. Ayat jurnal untuk pendirian awal persekutuan dan menetapkan modal rekan dan jurnal laba yang dibagikan. Pembagian laba rugi dibagi menurut rasio modal awal pendirian perusahaan persekutuan. Contoh, Firma Kota didirikan pada tanggal 2 Januari 2021 dengan masing-masing modal sekutu, Karto sebesar 10 juta rupiah, Titin 30 juta rupiah, dan Amir 40 juta rupiah. Pada tahun 2021, Firma Kota memperoleh laba sebesar 24 juta rupiah. Perbandingan modal Karto banding Titin banding Amir sama dengan 1:3:4. Pembagian laba untuk sekutu. Karto sama dengan 1/8 dikali 24 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Titin sama dengan 3/8 dikali 24 juta rupiah sama dengan 9 juta rupiah. Sedangkan Amir 4/8 dikali 24 juta rupiah sama dengan 12 juta rupiah. Jurnal pembagian laba rugi pada tahun 2021, ikhtisar laba rugi, yaitu 24 juta rupiah. Modal Karto sama dengan 3 juta rupiah, modal Titin sama dengan 9 juta rupiah, dan modal Amir sama dengan 12 juta rupiah.